Perbatasan Malaysia dan Indonesia ya, bagaikan langit dan bumi Kokori ya. Coba lihat ya perbatasan Indonesia ya, jalannya sungguh mulus Kokori. Indonesia masih kalah jauh kalau ngomongin jalan raya, emang iya? Sejumlah alasan menjadi latar belakang mengapa banyak warga Indonesia memilih memiliki kartu tanda penduduk Malaysia. Di IC ini apa saja fasilitas yang didapat dari Malaysia, Mas? Yang pertama itu bantuan dari lansia. Kedua, bantuan dari orang yang tidak mampu. Yang ketiga itu bantuan dari orang yang cacat. Dan juga bantuan beasiswa dari anak sekolah. Memang kita kalau ungkapkan fakta, yang tidak terima akan merasakan sakitnya yang begitu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video orang Indonesia akan shock bila melihat jalan-jalan di negara Malaysia, geng. Katanya dia, geng, kalau masalah jalan, Indonesia masih kalah jauh dengan negara Malaysia, geng. Sampai datang perbatasannya, itu perbatasannya, geng, ya. Itu udah dari tahun-tahun dulu, geng. Di Malaysia sangat cantik perbatasannya, geng, antara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan di Indonesia masih menggunakan jalan tanah, geng. Dan ada sebuah kampung antara perbatasan Indonesia dan Malaysia, geng, ya. Ini rakyat sana ataupun orang-orang Indonesia ini, geng, malah ingin menjadi warga negara Malaysia, geng. Terus banyak juga orang-orang sana itu sampai memiliki IC warga negara Malaysia, geng. Kok segitunya, kok sampai segitunya, geng. Ingin lari dari negara Indonesia sampai ingin bergabung ke negara Malaysia, geng. Apa sih penyebabnya? Kok bisa segitunya sih? Gak mungkin dia gak cinta dengan tanah air Indonesia, kan? Pasti ada sebab dan akibatnya. Mungkin tentang beli pokok makanan dan lain sebagainya lebih murah di Malaysia, ataupun rumah sakit dan pendidikan lebih diperhatikan oleh kerajaan negara Malaysia. Mungkin itu bisa terjadi juga, ya kan, geng, ya. Nah, geng-geng semua, tentunya kalian sudah penasaran. Video ini tonton sampai akhir biar kita tahu apa sih penyebabnya tentang hal itu semua bisa terjadi. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Beginilah kondisi perbatasan negara Indonesia dan Malaysia yang ada di Desa Temajuk, Sambas, Kalimantan Barat, yang sampai sekarang masih memprihatinkan. Sekarang masih dari dulu ini juga pernah gitu loh. Indonesia, Malaysia. Kayaknya sebenarnya. Jadi sini Malaysia, sini Indonesia. Sakit lihatnya kayak gini, sakit rasanya, geng. Perbatasan Indonesia, Malaysia, Kalimantan Barat, Sarawak. Yang dikatakan Kokori. Kokori. Kalau Beginilah kondisi perbatasan negara Indonesia dan Malaysia yang ada di Desa Kokori, habislah. Kokori, coba lihat ini Kokori, perbedaan perbatasan Malaysia dan Indonesia ya, bagaikan langit dan bumi Kokori ya. Coba lihat ya perbatasan Indonesia ya, jalannya sungguh mulus Kokori ya, sangat bagus ya. Perbatasan negara kita ya, coba lihat perbatasan negara Malaysia, jalannya mana bagus ya.
nggak bagus sama sekali Kokori ya. Memang terbaiklah negara kita ya Kokori ya. Memang benar Anda katakan ya Kokori ya, negara kita itu negara yang hebat, negara kaya raya ya Kokori ya. Terbaik Kokori, coba Kokori lihat ya jalannya. Sangat jauh berbeda ya, ibaratkan antara langit dan bumi Kokori. Mantap Kokori, lihat Kokori. Indonesia masih kalah jauh kalau ngomongin jalan raya. Emang iya? Jadi ceritanya awal tahun ini gue ke Sarawak, Malaysia, tepatnya ke Kota Kuching. Perjalanan gue tempuh kurang lebih 350 km, ya kurang lebih sekitar 6 jam. Tapi itu di luar vehicle declaration. Fungsinya itu untuk mobil lu bisa melintas antar negara. Pertama gue amazed banget sama PLB Indonesia, karena dari 15 tahun lalu terakhir gue kesini, ini jauh banget, bersih dan besar. Jujur, Malaysia kalah dengan ini. Tapi setelah gue masuk Malaysia, dan sekitar 30 menit ke Kota Kuching, gue cukup pangling sih sama jalan raya di Malaysia. Gak peduli itu jalan highway antar kota, pemukiman warga, atau bahkan ke tempat wisata, jalannya super mulus. Bahkan area yang masih sepi yang bisa dibilang kantirnya masih hutan, marka dan jalannya masih bagus banget. Ya bisa dibilang kalah jauh deh Indonesia. Yang dimana jalanan antar kotanya itu masih banyak banget jalan yang berlubang dan juga bergelombang. Jadi menurut kalian ke depannya Indonesia bisa nggak sih nyanyi jalan raya di negara lain? Ya minimal sama kali ya dengan negara tetangga. Memang kita kalau ungkapkan fakta, yang tidak terima akan merasakan sakitnya yang begitu dalam. Kayak gitu ya geng ya. Dan dia akan mencari di Google. Siapa kalau bukan sih? Tahu sendiri siapa ya geng ya, yang tidak tahu terima, yang tidak bisa menerima fakta kayak gitu ya geng ya. Yang tentang, pokoknya nggak bisa menerima fakta orang itu satu yang diucapkan oleh Kak Jantung Pisang kayak gitu ya geng ya. Dia seakan-akan dia lihat sendiri katanya di Sarawak kayak gini kayak gitu. Ada juga sebagian, namun ada rusak juga di negara Malaysia ini, jalan rusak kayak gitu. Namun sangat gercep untuk diperbaiki kayak gitu. Di aspal langsung digercep lah kayak gitu ya. Ada di Tanemin pohon pisang juga pernah itu viral juga. Namun tak sampai satu malam itu besoknya udah mulus jalannya geng. Kayak gitu. Itulah kayak gitu ya geng ya. Pemerintah yang menyayangi rakyatnya kayak gitu ya geng. Jadi kita tuh bukan memojokkan ataupun menjelekkan negara kita Kokori kayak gitu ya. Kokori ini jangan seakan-akan menelan ludahnya sendiri kayak gitu ya geng ya. Kayak gitu. Jadi ikinya juga akan menebarkan sebuah fakta juga bahwasannya di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia itu tak ada seperti Kokori ini, karena ada juga orang Sabah bermunculan di kolom komentar ikinya. Pasti orang-orang Sabah nih menonton di sini ataupun orang Sarawak juga sering berkomentar di ataupun juga sering live juga di TikToknya Mas Iki itu orang Sabah dan orang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ini baik-baik saja kayak gitu, tak seperti sifatnya si Kokori ini geng kayak gitu geng ya. Dan ikinya akan memberikan sebuah video yang membuat ikinya juga sakit hati juga, iri juga. Apa sih penyebabnya kok kampung ataupun orang-orang ini kok malah memilih menjadi negara orang Malaysia itu, padahal itu di wilayah Indonesia kayak gitu geng. Ini kita lihat dulu videonya seperti apa sebelum lihat. Kalau tidak lihat kita asal ngomong nanti dikiranya hoax, makanya tonton video ini sampai akhir kayak gitu ya geng ya. Let's go. Mana orang kampung yang di sekitar ini masih lagi boleh melintas antara dua buah negara ni, tapi tidaklah boleh pergi sampai ke Kuching, hanya di kampung Segumun dan Mongkos saja. Contohnya ada kematian ataupun perkahwinan ke, kita bagilah. Kami, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Pos Pamtas Segumun, Yonkaf 12 Ruang Sakti, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Sarawak ke-61. NKRI. Harga mati, sama jaga. Kami daripada Batalion 11 PJA mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Sarawak yang ke-61. Cekal, ready, sedia. Apa yang anda saksikan di belakang saya telah membuktikan persahabatan yang baik di antara Malaysia dan Indonesia. Sejumlah alasan menjadi latar belakang mengapa banyak warga Indonesia memilih memiliki kartu tanda penduduk Malaysia. Karena kami tidak punya identitas di sini, maka dari situ kami lari mengambil identitas yang ada di sana. Kita sangat sulit untuk mengurusnya. Kalau kita mengurus ini, pasti minta persyaratan yang lain. Sementara di sana, kalau kita ada permintaan ini, mereka memberi pertimbangan ataupun memberi surat keterangan apa yang surat persyaratan itu yang tidak ada. Di desa lainnya, Desa Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Slamet Juni juga mengaku memiliki identitas ganda. Keputusannya untuk memiliki identitas negeri jiran dilakukan demi mendapatkan pekerjaan.
kami mempunyai IC, memang betul. Kami ada semua di sini, tapi untuk hidup kami, nah sebenarnya begini, bukan kami buat IC juga di Malaysia untuk apa. Tapi masalahnya begini, pekerjaan di sini tidak ada. Tak hanya soal mudah mendapatkan pekerjaan, dengan memiliki IC atau KTP Malaysia, seseorang juga mendapatkan berbagai kemudahan lainnya. Di antaranya dalam bidang pelayanan kesehatan. Hal itu dinilai sangat menguntungkan karena fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Lumbis Ogong sangat terbatas. Selama memiliki IC ini, apa saja fasilitas yang didapat dari Malaysia, Mas? Yang pertama itu bantuan dari lansia. Kedua, bantuan dari orang yang tidak mampu. Yang ketiga itu bantuan dari orang yang cacat. Dan juga bantuan beasiswa dari anak sekolah. Tak sedikit dari masyarakat Lumbis Ogong yang sebenarnya ingin memiliki KTP Indonesia. Namun pengurusan KTP hanya bisa dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di ibu kota kabupaten, Nunukan. Jarak yang sangat jauh jika harus ditempuh dari Lumbis Ogong. Selain berganti-ganti kendaraan, biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos saja tak kurang dari 10 juta rupiah. Dengan kondisi itu, salah seorang kepala desa di Lumbis Ogong mengaku tak berdaya untuk melarang warganya memiliki identitas Malaysia. Nah, inilah geng, kenapa daripada YouTuber-YouTuber itu membuat studi banding. Menurut saya lah kayak gitu. Kalau menurut kalian ini menjelekkan antara Indonesia, menjatuhkan nama baik Indonesia, pemikiran kalian terlalu cetek. Seperti kalian tuh belum masuk ke sungai, kalian masih di longkangnya saja. Itulah pemikiran kalian menurut ikinya kayak gitu ikinya. Jadi kita itu ingin sejahtera dengan sahabat-sahabat ataupun senegara kita yang masih kesusahan dan pendidikan dan lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan itu kita yang diinginkan merata kayak gitu ya geng ya. Jadi sampai satu desa, bukan satu desa aja tadi itu geng, berapa desa? 2 ya, kalau tak silap 3 lah kita ambil senangnya. 3 desa itu tadi sudah jadi warga negara Malaysia. Namun itu di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kayak gitu, geng. Antara perbatasan ini kenapa dia ya? Karena mereka udah sadar kayak gitu. Mereka sadar bahwasannya rakyat Malaysia ini lebih diperhatikan ataupun lebih dilihat. Padahal di situ sama-sama sama-sama pelosok lah menurut ikinya kayak gitu. Namun meskipun pelosok oleh pemerintah Malaysia ataupun daripada bupati lah istilahnya kalau bahasa ikinya lebih diperhatikan, lebih disayangi, lebih dijaga kayak gitu geng. Jadi itulah yang kita inginkan, bukan kita benci dengan negara kita, dengan pemimpin kita, tapi ingin negara kita lebih sejahtera dan lebih maju kayak gitu geng ya. Dan lain sebagainya, kita masih kalah jauh, itu fakta. Kalau Kokori selalu membandingkan dengan Tionghoa, apalagi lainnya, nyinyir negara sebelah, wah ini pemikiran longkang menurut ikinya geng si Kokori, si MRI ini geng kayak gitu. Kalau pemikiran yang dalam MRI ini cuma kalau kalau orang dewasa, kalau mau mancing tuh mancing di longkang, tidak pernah mancing di sungai. Itulah Kokori. Tidak tahu, tidak pernah berkaum, tidak pernah berkawan dengan orang-orang tempatan, tidak pernah tahu dengan orang-orang kemiskinan, kesusahan, dia hanya memikirkan mata dan perutnya saja, geng. Kayak gitulah pandangan ikinya kepada si Ape itu ya, geng ya, ataupun ketua daripada netizen Konoha. Jadi jangan koyak kalau ikinya bilang seperti itu adalah fakta kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, apa yang bisa diambil dari video kali ini? Ya, biasanya kita cuma ini adalah fakta dan di perbatasan itu tak ada saling membenci dan tak ada saling menghina satu sama lain karena mereka tahu saling membutuhkan antara Indonesia dan Malaysia, dan di perbatasan itu sangat baik geng. Bila sudah kenal dengan sesama kaum maupun Indonesia ke Malaysia maupun Malaysia ke Indonesia, kita akan damai. Namun yang tidak tahu cuma mendengar hoax ataupun berita ataupun oknum-oknum yang mengajak kebencian, itulah yang paling bahaya geng. Waduh, siksa neraka menunggumu. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya mohon maaf, ingin pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye bye.